Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang mengatakan Allah mengerti. Tuhan, sertai kami semua ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Ya Tuhan, yang melingkupi kami, melihat isi hati kami untuk dapat memuji dan mengagungkan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita sambung pujian kita yang mengatakan bersama Yesus lakukan perkara. Ada jalan keluar, masalah
dari Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mari Bapak Ibu kami berdiri. Kita bersama-sama Ulangan 31 ayat ke-6 sampai yang ke-8. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh besar Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami, Tuhan. Kiranya kami selalu hanya ingin dekat kepadamu, Bapa. Berkati persembahan ini, Bapa, persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini dapat diterima Engkau, Tuhan. Kiranya persembahan kami juga akan dengan tulus hati kami, ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian yang mengatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersama-sama kita berdiri. Mari kita pujikan pujian yang mengatakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Yesus, Kau terbaik dan Kau termanis di dalam kehidupan kami. Kau yang selalu kami perlukan, Kau yang selalu kami butuhkan dalam keadaan seperti ini Bapa. Kehidupan kami butuh akan kasih-Mu Tuhan,
Di depan kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Di depan kami butuh pertolongan-Mu Yesus. Di depan kami butuh lawatan-Mu Bapa dan tuntunan-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati kami semua dan semua Tuhan. Supaya kiranya dan umat-Mu dan kami semua boleh merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu dan pertolongan-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Tuhan, kami saat pada pagi hari ini, beberapa kami yang ada dan kami ada di rumah, Tuhan Kau berkati kami dalam ibadah kami Bapa. Kiranya segala pujian dan ucapan syukur kami yang kami naikkan segala sesuatu yang berkenan dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami rindu dan kami butuh senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan, secara pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan Engkau Tuhan, bukan dengan keramaian, bukan dengan hal-hal yang spektakuler, tapi kami saat ini rindu Bapa, kehidupan kami selalu dekat dengan Engkau secara pribadi Bapa, mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, dan biar kiranya dalam firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Urapan kasih kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami semua yang boleh mendengar akan sabda firman-Mu, dan biar Kau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami Bapa, supaya kiranya firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami Bapa, kekuatan iman bagi kami, kehidupan kami tetap kuat dan kokoh dalam Engkau Tuhan, dan terus kami boleh menghadapi setiap tantangan kehidupan ini bersama dengan Engkau Yesus. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari tengah jadinya dari kasih kuasa-Mu dan urapan kuasa-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Bagaimana lidah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat firman-Mu Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap dosa segala kesalahan kami Bapa, layakkan kami untuk kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Bapa, terpuji nama Yesus, kami naikkan setiap doa, ucapan syukur dan permohonan kami demi nama terang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan tetap doa dan tetap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan khusus kita juga akan menyiapkan hati kita boleh menyambut dengan firman Tuhan yang di dasar kehidupan kita semuanya, supaya kiranya kita semakin dikuatkan, semakin kita dikokohkan, semakin kita diberkati dan seluruh kehidupan kita semuanya. Di nama Tuhan kita akan sama-sama membuka kitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-11. Filipi pasal 3, ayat 1 sampai 11, ini firman Tuhan. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di nama Tuhan kita boleh membaca kitab dalam surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Berkat kita semuanya. Dan
ayat yang 10 kita akan membaca menjadi rema bagi kita semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Butuh berdua untuk saling mengenal. Butuh berdua untuk saling mengenal. Jemaat Tuhan, kalau 1 tahun lebih keadaan dunia ini dengan pandemi COVID tidak lagi memungkinkan orang berkerumun, tidak memungkinkan orang untuk bersentuhan fisik, tidak memungkinkan orang untuk beramai-ramai, ada suatu gegap gempita, suasana yang ramai, mungkin secara umum dan cara ibadah pun KKR ataupun seminar-seminar ataupun bentuk ibadah yang mungkin dengan penuh sukacita dan gegap gempita digantikan dengan ibadah pribadi, ibadah di rumah, ibadah secara keluarga. Hal inilah yang menjadi dampak positifnya bagi kita semuanya, untuk kita bersama-sama mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, secara pribadi. Dalam keluarga yang dulunya kita mungkin semuanya sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, dengan beragam kesibukan kita, bapak bekerja, ibu bekerja, anak-anak sekolah, semuanya aktivitasnya masing-masing dan kesibukannya masing-masing, sehingga mungkin satu rumah tetapi kurang saling mengenal, kurang saling dekat. Tapi dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau hanya di rumah saja, ya ketemunya saling mengenal, saling mengerti, saling memahami satu dengan lain. Oh ternyata anakku seperti ini, oh ternyata suamiku seperti ini, oh ternyata istriku seperti ini, oh ternyata kakakku seperti ini, oh ternyata adikku seperti ini. Kondisi seperti ini menjadikan kita, mari ya dengan pandemi ini dampak positifnya saling mengenal, saling mengerti secara pribadi, lebih dekat lagi. Dan untuk iman percaya kita pada Tuhan, bukan lagi kita melihat suasana yang luar biasa dengan musik yang gegap gempita, dengan puji-pujian, dengan suara-suara banyak orang yang datang. Sekarang mari sama-sama dengan dampak seperti ini kita lebih mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Paulus mungkin mengenal Yesus dari banyak orang, dan Paulus mengerti, memahami Yesus dari pelajaran-pelajaran yang dia ikuti waktu dia belajar dengan guru besarnya Gamaliel. Dan apa yang dia pahami salah, sehingga dia ada menjadi penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang-orang pengikut Kristus karena kesalahpahaman, salah pengertian, kurang mengenal pribadinya dengan Yesus. Orang seringkali tahu, kenal, tetapi tidak mendekat, tidak kenal dekat. Hanya tahu saja, tetapi tidak kenal. Demikian juga kehidupan Saulus dengan suratnya kepada pada jemaat di Filipi ini, supaya kiranya jemaat di Filipi ini mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dengan hal-hal secara lahiriah, tapi pengenalan akan pribadi dengan Tuhan. Ada yang 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kisah Paulus ini menceritakan di surat Filipi ini, menceritakan bagaimana kehidupan awal Paulus mengenal pribadi dengan Tuhan. Yang dulunya mungkin dari guru besar, dan kehidupannya dari pemikirannya hanya tahu dari orang lain. Tapi saat mengenal pribadi dengan Tuhan, kondisi bagaimana keadaan
Paulus yang memperoleh panggilan dari Tuhan secara pribadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Paulus ini tahu dan mengerti mengenal dekat dengan Tuhan. Kerinduannya dekat dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat orang lain diselamatkan, orang lain diberkati, orang lain mengenal Yesus. Tapi Paulus ini juga secara pribadi mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana orang itu mengenal pribadi dengan Tuhan? Yang pertama adalah perlu adanya anugerah dari Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara pribadi ini karena anugerah Tuhan. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang sudah memilih. Demikian pula Rasul Paulus. Dia bukan memilih, tetapi dia dipilih. Ada panggilan khusus. Nah, kita boleh membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Saulus yang bertobat. Itu bukan karena Paulus itu ingin kenal dengan Yesus, tidak. Tapi dia punya tujuan yang lain. Dia ingin menganiaya jemaat Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan dia aniaya. Karena kesalahan dalam mengenal akan Kristus. Tapi saat ada panggilan anugerah Tuhan secara pribadi di tengah jalan di Damsyik ada itu perjalanannya Rasul Paulus dengan rombongannya yang ingin menganiaya jemaat-jemaat Tuhan di Damsyik. Di tengah jalan Yesus memanggilnya. Panggilan secara pribadi ini seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Seringkali kita mendapat panggilan dari Roh Kudus, gerakan dari Roh Kudus, sentuhan dari Roh Kudus. Mari kita sama-sama respon itu. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita secara pribadi dapat panggilan, dapatkan sentuhan dari karunia Roh Kudus. Kita harus peka iman kita. Bahwa Roh Kudus itu selalu mengerjakan, menolong kita, selalu menyertai kita. Dan Rasul Paulus menerima panggilan itu saat di tengah jalan. Karena Yesus bertanya, "Hei Paulus, siapakah engkau Tuhan? Apa yang kau perbuat?" Di sini dikatakan Yesus memanggil secara pribadi dan Rasul Paulus pun merespon. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 9 supaya jelas dikatakan. Ayat 3 sampai yang 9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman yang seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Artinya puasa. Haleluya. Pengenalan pribadi dengan Tuhan itu butuh secara khusus. Butuh berdua untuk saling mengenal. Dan Rasul Paulus panggilan ini secara khusus berdua dengan Yesus. Yesus berkata dan Paulus menjawab. Panggilan secara khusus supaya lebih mengenal secara pribadi. Pengenalan akan Saulus pada Tuhan Yesus yang dulunya salah menjadi benar. Mengerti, memahami kuasa Tuhan. Dan Rasul Paulus merespon itu. Kita semua juga sama. Setiap hari, setiap saat Roh Kudus Tuhan, Roh Allah itu selalu juga memanggil kita, memberikan sentuhan bagi kita semuanya, memberikan panggilan bagi kita semuanya. Bagaimana respon kita? Mengerti, memahami, mengenal pribadi dengan Tuhan. Panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus di mana Roh Kudus yang memilihnya.
Roh Kudus yang memanggilnya, bukan kita yang memilih. Tuhan sudah memilih lebih dahulu, menganugerahkan lebih dahulu supaya ada pengenalan. Rasul Paulus mengenal Tuhan secara pribadi karena yang pertama adalah panggilan, anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana Rasul Paulus mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kukendaki adalah mengenal secara pribadi. Adalah kerinduan Rasul Paulus mengenal Tuhan secara pribadi karena dia juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Bagaimana komunikasi pribadi Rasul Paulus itu ditandai dengan doa. Kalau kita belajar dalam surat-surat Rasul Paulus dari kitab Roma sampai selanjutnya, surat Rasul Paulus, banyak doa-doa yang dinyatakan, disampaikan. Dan terkhususnya adalah doa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti yang Rasul Paulus rasakan. Dan Rasul Paulus semangat untuk mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Doa Rasul Paulus, setiap kali kita boleh membaca doa Paulus, setiap kali isinya doa dan doa dan doa. Karena itulah hubungan pribadi, mengenal pribadi Rasul Paulus dengan Tuhan. Bukan hanya panggilan saja, tapi lalu ada respon dan terus ada hubungan yang kontinu, hubungan yang terus menerus, hubungan yang tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus menerus. Dan Rasul Paulus memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Terbukti di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus di penjara di Filipi. Maka waktu kehidupan doa dari Paulus saat di penjara tidaklah mengeluh, tidaklah lokro, lemah imannya, tetapi tetap kehidupan doa. Dia mengenal Tuhan secara pribadi, dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki pola doa yang luar biasa. Saat ada tantangan hidup, Rasul Paulus tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan. Tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan di situ terjadi mujizat Tuhan. Oleh karena itu saat-saat ini kita pun juga mungkin ada terbelenggu dengan berbagai permasalahan. Mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan. Tidak bersengut, tidak jabut, tidak demo. Ya, semua ini semua untuk kebaikan kita semua. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan secara pribadi. Kita butuh mengenal Tuhan secara pribadi. Dengan panggilan Tuhan dan respon kita memiliki pola doa dan puji-pujian. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam keadaan apapun, Rasul Paulus ini tetap berdoa dan memuji Tuhan, dan disitulah terjadi mujizat Tuhan. Aku wis melayani Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa aku tetap di penjara? Tetap aku ada permasalahan dalam hidup ini, dalam perjalanan pelayanan kok ada masalah. Tidak menggerutu, tidak mengeluh, tetapi Rasul Paulus tetap berdoa dan memuji Tuhan. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi ini dikuatkan dengan kehidupan doa dan puji-pujian. Dan yang ketiga, bagaimana mengenal Tuhan secara pribadi dinyatakan dengan lahir baru. Ada perubahan karakter, perubahan kehidupan yang nyata. Dikatakan kembali lagi dalam Filipi. Kita buka lagi dalam Filipi pasal 3 tadi. Atau 78.
Filipi pasal 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ada perubahan karakter yang dulu kebanggaan tadi. Kalau sana lahirnya berbangga, wah aku tadi sunat sudah lahir dari dikatakan di sini ayat yang ke-5. Kalau kebanggaannya saat lahiriah, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu bukan lagi suatu kebanggaan karakter yang dulunya, oh aku ini keturunan-keturunannya membanggakan keturunan, membanggakan pangkat, membanggakan pengetahuan, membanggakan karakternya bahwa dia bisa mentaati firman, mentaati Taurat Tuhan, tak bercacat. Tapi semuanya itu kuanggap sama. Hanya apa yang dilakukan cara manusia, kebanggaan cara manusia, segala sesuatunya dianggap sama. Bukan lagi kebanggaan. Kebanggaannya adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saat ini pun juga banyak orang merasakan itu. Pangkat, derajat, kekayaan itu bukan menjamin keselamatan itu. Mau dibawa kemana? Kekayaan ini, keturunan itu, wah. Ada pejabat-pejabat yang ingin usulan rumah sakit khusus pejabat. Pangkat derajat tidaklah semuanya punya hak yang sama. Pangkat derajat tidak lagi menjadi jaminan keselamatan. Kekayaan pun tidak menjamin itu. Keselamatan karena pengenalan Tuhan secara pribadi. Malah segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu. Saat-saat ini mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ada waktu kita terus saat ini ibadah, doa secara pribadi. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak lagi dengan bergabungnya KKR yang mungkin kita boleh dikuatkan, tapi saat itu telah selesai KKR kelemahan. Mari kita sama-sama seperti Rasul Paulus, bukan dengan gegabah pintanya dan keramaiannya, tapi dengan pengenalan akan Tuhan secara pribadi ini yang diperlukan. Segala sesuatunya tidak lagi dianggap sebagai hal yang baik, tapi saat mengenal Tuhan, haleluya, kebanggaannya mengenal Tuhan secara pribadi lebih mulia daripada semuanya. Kita yang saat ini sudah memulai anugerah Tuhan, panggilannya Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki pola doa dan kita tak mengucap syukur. Perubahan karakter yang kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Yang dulunya mungkin ibadahnya, doanya bebas ataupun yang penting datang, yang penting datang ibadah, minggu ibadah datang. Tapi saat ini mari kita sama-sama mengenal Tuhan secara pribadi, punya perubahan sikap, perubahan karakter kita, merubah cara ibadah kita. Ya dulunya hanya datang saja, tapi saat ini perlu kita ibadah secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Ya yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan akhirnya saat kita mengenal pribadi dengan Tuhan, kita dapat melihat, merasakan kuasa dari Tuhan secara pribadi. Ini yang kita perlukan. Saat ini kita juga butuhkan pengenalan Tuhan secara pribadi. Kita juga dapat merasakan, melihat, menemukan Allah secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kiranya kita saat ini yang mungkin rapuh, yang saat ini lemah lesu, yang saat ini kita mengalami beban berat, dengan pengenalan Tuhan. Oh, kebanggaanku saat ini adalah memiliki Kristus, supaya aku merasakan, dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa-kuasa yang mematikan kita, membuat lemah kita boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Kehidupan yang bangkit, penuh semangat karena Tuhan boleh bekerja bagi kita semuanya. Allah campur tangan dalam seluruh kehidupan kita semuanya, karena pengenalan kita
akan Tuhan secara pribadi. Terpuji nama Tuhan. Biar kiranya kita boleh mengenalkan Tuhan secara pribadi di tengah kondisi seperti ini. Mari pola doa kita, perubahan karakter saat ini perlu kita lakukan supaya kita boleh merasakan, menemukan secara pribadi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila aku buka mataku dan kulihat, cari rindu mengenal Tuhan secara pribadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang akhirnya
supaya kehidupan kami memiliki terus dalam hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah Bapa, kekuatan iman yang daripadamu Kau tetapkan dalam hati kami, supaya kami jangan goyah menghadapi segala perkara yang ada dalam dunia ini. Karena di mana dunia pandang Rasul Paulus adalah sampah. Karena itu Bapa, biar hidup kami selalu dekat kepadamu. Hidup kami terus berharap kepadamu. Hidup kami memandang Yesus, supaya hati Tuhan ada di dalam hatiku. Hatiku ada di dalam hati Tuhan. Ada persatuan yang indah Tuhan. Karena itu Bapa, Kau memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Jikalau sudah 1 bulan hamba tidak ketemu, tetapi kasih Kristus terus, haleluya, memancarkan kasih, supaya kami tetap bertemu dalam iman, pengharapan, dan kasih dari Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pandemi berhenti pada hari ini. Selanjutnya kami boleh bebas kembali melayani-Mu. Kami boleh bebas berbakti, beribadah kepadamu. Kami bebas memuji-muji dan menyembah Engkau. Berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang tergembalakan oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Berkati dan berkati mereka. Kalau Tuhan menemukan kekasih-Mu Ibu Penny yang sedang diisolasi, kiranya Bapa, Kau melawat mereka, mengasihi mereka, karena mereka sudah sanggup kembali kepada Tuhan. Karena itu Tuhan juga pasti kembali kepada Ibu Penny Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang dirasakannya, jamahan tangan kasih-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau mempercepat kesembuhannya, Kau mempercepat pemulihannya, supaya Ibu Penny boleh kembali dalam keluarganya dan nantinya boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, karena Kau sudah memulihkan kepada Bapak Giono dan Ibu dan Mbak Lisa Tuhan. Engkau pun juga sanggup memulihkan Ibu Penny dalam nama Yesus. Terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, jikalau kami mendengar Ibu Wiji saat ini sedang menghadapi pergumulan karena sedang kritis keadaannya, karena itu Bapa, kami pasrahkan Ibu Wiji hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan menerima setiap jeritan hati keluarga yang ada. Karena itu kami sekali lagi menyerahkan Ibu Wiji hanya ke dalam tangan kuasa Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyerahan kami dalam Ibu Wiji yang saat ini mengalami kritis, kiranya Tuhan Kau menolong keluarga, Kau menguatkan keluarga, Kau mengasihi keluarga, supaya dapat menghadapi kenyataan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau pun juga sudah memberkati keluarga Bapak Denny. Kalau Ibu Denny sudah melahirkan dengan selamat karena pertolongan-Mu Tuhan, kiranya hamba mengucap syukur. Biar kesehatan selanjutnya ibu dan bayinya tetap ada di dalam kasih Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Kau pun juga melawat Ibu Rini yang masih dalam keadaan mengandung. Biar Tuhan juga beri keselamatan saat nantinya melahirkan Tuhan. Karena itu kami serahkan Ibu Rini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sanggup memberkati dan yang menolongnya.
Bapak yang baik, hamba juga menyerahkan Bapak Ibu Atmo kepada Tuhan yang sudah sepuh. Bapak Ibu dari Bapak Yono, kiranya lawatanmu, kasih setiamu melawatnya supaya Bapak Atmo sekalian memperoleh pertolongan yang daripadamu, kasih setiamu. Haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Kau yang sanggup menolong kami semua. Kau tutup, Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami terhindar dari segala jerat virus yang ada sekarang ini. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, keselamatan boleh terjadi. Karena iman percaya kami kepadamu Bapa. Kau yang mengasihi, Kau yang mengampuni, Kau yang memberkati. Dalam keadaan sedemikian, dalam penggembalaanmu Tuhan katakan, tidak kekurangan suatu apapun juga, tetap Kau pelihara sebagaimana iman kepada Tuhan. Sehari-hari kebutuhan kiranya Tuhan pun juga sediakan, dan Tuhan yang menolong dan yang memberkati, supaya mereka tetap kuat di dalam Yesus, sehat karena nama-Mu. Terima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Berkati setiap usahanya, pekerjaannya, studi belajarnya, hidup nikah dan keluarganya, ekonominya Tuhan. Kau memberkati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Kau yang mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu Bapa, hamba menyerahkan semua hanya kepadamu yang kuat dan mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena kuasa-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami. Kuatkan, mampukan kami untuk melaksanakan tugas hidup yang Tuhan masih percayakan ini, supaya Kau tetapkan iman, harap dan kasih hanya kepada Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu beserta istri dan kedua putranya. Memberkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian beserta istri dan putranya. Memberkati pemain musik maupun yang memegang HP untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kau memberkati mereka semuanya. Kami sekalian yang duduk diam di bawah kaki-Mu pada hari Sabat, pastilah kami yang menerima berkat-Mu. Karena kerendahan hati, Tuhan pasti meninggikan. Haleluya, haleluya. Karena itu tidak sia-sia kedatangan kami kepadamu Bapa. Kau melihat iman kami, Kau melihat hati kami, Kau melihat kesungguhan kami. Kami menyerahkan semua hanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau sudah memberkati, Kau sudah menerima setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadamu. Karena itu Kau yang mengabulkan dan memberi tepat pada waktunya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang baik yang ada di rumah, biar Tuhan memberkati semua yang ada di gereja di rumah-Mu. Engkau pun juga memberkatinya. Kiranya Bapa yang baik, Kau dengar setiap kerendahan hati kepadamu Bapa. Kiranya Bapa menolong kami, memberkati kami. Karena itu kami tadahkan tangan kami untuk menerima setiap berkat-berkat-Mu. Karena Engkaulah sumber segala berkat. Kami tadahkan tangan kami untuk menerima dan menikmati kuasa-Mu dan imanku kepadamu Bapa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah pertolongan yang Tuhan. Damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, pemulihan, kekuatan, dan penghiburan menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Salam bahagia, salam sehat, salam aman. Biar kami coba besok sore ada ibadah di gereja. Kita coba ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati.